Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Mas Iwan Petani Biasa. Kali ini saya di depan cabai rawit ori 212 yang saya budidayakan di belakang rumah ya kawan-kawan ya. Cabai rawit ori ini sekarang berusia 12 hari dan saya akan melakukan pemupukan yang pertama. Sebelumnya saya sepilkan dulu ya, saya menggunakan mulsa berwarna hitam. Untuk mulsa ini harganya per kilo 35.000 ya kawan-kawan ya. Seperti ini pertumbuhan di usia 12 hari, maksud saya masih pendek-pendek sekali ya. Ini kalau misalnya cuacanya normal sudah tinggi ya kawan-kawan ya, karena ini memang saya mengantisipasi, yang penting intinya cabai saya ini hidup dulu ya. Jadi walaupun pertumbuhannya lambat, intinya saya harapkan tidak ada kematian yang terlalu banyak ya. Alhamdulillah belum ada kematian ya kawan-kawan ya di usia 0 sampai 12 hari ini. Seperti ini bentuk tanaman cabai saya ya. Maaf jika agak semrawut ya. Ini pertumbuhan daunnya seperti ini. Meskipun kerdil, tapi tanaman cabai ini bebas dari penyakit, dari bercak akibat perawatan yang rutin ya kawan-kawan ya. Pupuk yang saya gunakan kali ini, saya menggunakan pupuk NPK 1616, dan pupuk ini untuk menunjang pertumbuhan akar dan daun ya kawan-kawan ya. Dan saya juga menggunakan Ultradap untuk memperbesar batang supaya cepat mengeluarkan tunas air yang baru ya kawan-kawan ya. Hanya 2 pupuk ini saja ya kawan-kawan ya. Untuk takaran pupuk 16-16-nya saya menggunakan 2 sendok makan. Untuk airnya ini sekitar 4 liter ya kawan-kawan ya, agak tinggi nih dosisnya. Terus Ultradapnya saya menggunakan 2 sendok makan juga ya kawan-kawan ya. Saya yakin hanya dengan menggunakan pupuk ini saja tanaman cabai bisa tumbuh subur ya, jika tidak ada kendala cuaca. Benar-benar panas ya kawan-kawan ya cuaca kali ini, bahkan saya mencangkul di sawah aja jam 9 sudah tidak mampu kawan-kawan ya. Untuk takaran kocornya saya menggunakan 25 mili sampai 30 mili per lubang tanam kawan-kawan ya. Dan di usia 13 hari ini, setelah 1 hari saya pupuk, biasanya batang ini akan terkelupas akibat panas dari pupuk dan panas dari matahari ya. Untuk mengantisipasinya saya mengasih dedak ya kawan-kawan ya. Secukupnya saja ya kawan-kawan ya. Jika tidak ada dedak, kawan-kawan bisa menggunakan sedotan. Sedotan itu juga bisa ya kawan-kawan ya, tapi saya karena adanya cuma dedak, jadi juga untuk memberikan kompos juga untuk tanah ya, karena saya tidak menggunakan pupuk dasar. Dan di usia 14 hari setelah 2 hari pemupukan, pertumbuhannya masih belum begitu tampak ya kawan-kawan ya. Cuma daun tambah menghijau kawan-kawan ya, daunnya menghijau. Jadi kemungkinan nanti ya kawan-kawan ya, kalau misalnya nanti cuacanya terlalu terik, mulsa nanti akan saya copot kembali ya kawan-kawan ya, karena saya takut kegagalan pada tanaman cabai ini. Intinya saya yang penting tanaman cabai ini hidup dulu ya kawan-kawan ya. Seperti ini pertumbuhannya belum tampak begitu signifikan ya. Dan di usia 14 hari ini juga saya melakukan penyempraian ya kawan-kawan ya. Saya melakukan penyempraian untuk keriting-keritingan, dan saya juga menambahkan JPT agar tanaman cabai ini cepat tinggi ya.
Untuk insektisidanya saya menggunakan insektisida Taxedon dengan bahan aktif Lufenuron ya kawan-kawan ya. Dan saya juga menggunakan JPT dengan merek dagang Biges agar tanaman cabai ini cepat tumbuh tinggi ya kawan-kawan ya. Sebenarnya tidak memakai Biges juga tidak masalah, tapi saya punyanya cuma Biges, jadi takarannya cuma 1 tekanan saja ya. Penggunaan JPT tidak bagus ya jika tanaman cabai kita terserang bercak atau terserang patek. Hindari penggunaan bahan yang mengandung JPT ya kawan-kawan ya, karena akan memperparah keadaan cabai kita ya. Seperti inilah ya kawan-kawan ya, cara saya merawat cabai. Dan tadi sore di usia yang masih sama ya, tadi sore terkena air hujan nih, jadi dedaknya agak sedikit luntur ya kawan-kawan ya, tapi tidak masalah. Dan ini setelah saya spray ya kawan-kawan ya, kebetulan habis di-spray malah gerimis ya kawan-kawan ya. Gerimisnya agak lebat gerimisnya, tapi alhamdulillah tanaman cabai masih tampak seger. Seperti inilah kegiatan saya berkebun di belakang rumah kecil-kecilan ya. Meskipun tanamannya sedikit, akan saya rawat dengan maksimal ya kawan-kawan ya. Dan di usia 15 hari ini terik sekali kawan-kawan ya, jadi mengakibatkan tanaman cabai sampai pada seperti mau mati. Kemungkinan nanti saya akan copot mulsanya ya, karena ini sangat berbahaya sekali untuk tanaman cabai, bisa mengakibatkan kegagalan kawan-kawan. Ikuti terus pertumbuhannya kawan-kawan ya, semoga saja tidak ada halangan. Setelah saya buka mulsanya seperti ini kawan-kawan ya, alhamdulillah kemarin sempat layu terkena panas matahari. Alhamdulillah tanaman cabai saya sudah pulih kembali, dan mulsa sudah saya buka semua ya kawan-kawan ya. Saya tidak memaksakan untuk menggunakan mulsa karena memang panas teriknya ya, jadi bisa mengakibatkan kegagalan pada tanaman cabai saya ya jika saya paksakan untuk memakai mulsa. Ini perkembangannya ya kawan-kawan ya, setelah dipupuk dan dispray setelah 6 hari seperti ini updateannya. Lanjut di video berikutnya ya kawan-kawan ya, ikuti terus channel Mas Iwan Petani Biasa. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Semoga ada manfaatnya dalam saya membuat video kali ini. Seperti inilah cara saya merawat cabai dengan skala kecil di belakang rumah, karena saya tidak punya pekarangan yang luas ya kawan-kawan ya. Saya akhiri video dari saya ini, semoga bermanfaat dan tidak ada sedikit pun saya untuk menggurui. Seperti inilah kegiatan saya di luang hari, di waktu-waktu senggang. Tanaman cabai 16 hari masih pendek ya kawan-kawan ya, dikarenakan memang cuacanya tidak menentu. Oke kawan ya, sampai di sini dulu video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.